Guys, sekarang udah tahun 2024. Nah, kira-kira kalau anak MT itu resolusinya apa aja sih? So, tonton video ini sampai akhir, biar ini jadi referensi buat kalian semuanya yang masih bingung resolusi kalian kalau masuk MT itu kayak gimana. Halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semuanya, kira-kira resolusi apa sih yang bisa teman-teman itu rencanakan di tahun 2024 ketika teman-teman udah lolos program MT atau masih program MT-nya atau baru mau daftar program MT. Pokoknya kalau teman-teman MT deh. Nah, tapi sebelum ke sana, MT itu kan biasanya diperuntukkan untuk fresh graduate atau orang-orang yang baru lulus, masih jiwa-jiwa muda lah. So, here we go untuk resolusi yang pertama, yaitu kalian bisa tekenin kalau teman-teman itu pengen lulus program MT dengan nilai yang baik. Nah, kalau misalkan kalian itu masuk MT, pasti kan ada yang lolos, ada yang nggak lolos. Itu sama aja sebenarnya kayak teman-teman lagi training atau teman-teman lagi kuliah. Ada yang lulus, ada yang enggak. Jadi untuk resolusi pertama yang perlu teman-teman catat adalah teman-teman perlu lulus dulu dengan nilai yang bagus. Atau at least teman-teman bisa lulus deh. Kalau misalkan memang nilai yang bagus itu bukan jadi standarnya teman-teman. Resolusi kedua, teman-teman bisa catat kalau teman-teman itu pengen banget ditempatkan di posisi dan tempat yang memang teman-teman inginkan. Nah, yang pertama posisi. Kalau ngomongin MT, posisinya tuh bakalan banyak banget rotasi. Yang awalnya teman-teman marketing, bisa tiba-tiba pindah ke legal, bisa tiba-tiba juga pindah ke operation, bisa tiba-tiba juga pindah ke finance. Pokoknya banyak banget lah posisi-posisi yang memang bakalan teman-teman rotasi di sana. Nah, ketika penempatan nanti teman-teman bisa untuk tuliskan bahwa memang teman-teman itu pengen banget di posisi itu yang memang teman-teman inginkan. Selain posisi, yang kedua itu lokasinya juga ngaruh. Karena sebenarnya lokasi itu bakalan nentuin lifestyle teman-teman itu kayak gimana, terus juga transportasinya kayak gimana, culture-nya kayak gimana, itu kan bakalan beda-beda pendekatannya. Teman-teman nih, misalkan yang biasanya tinggal di Jawa, terus dipindahin ke area-area yang berbahasa Sunda, mungkin itu bakal agak culture shock juga. Apalagi kalau misalkan teman-teman terbiasa tinggal di Pulau Jawa, tiba-tiba ke Pulau Kalimantan, itu kan bakalan beda juga. Termasuk juga harga-harganya, termasuk juga daya beli teman-teman, itu kan nanti bakal berpengaruh juga lokasi itu ke teman-temannya sendiri. Cuman untuk millennials, jangan khawatir, dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa pakai kartu kreditnya dari Anes. Jadi ini kartu kredit buat milenial banget. Kalau misalkan kalian dimanapun itu, misalkan di Kalimantan, terus juga di Jawa, kalian bisa pakai kartu kredit ini buat transaksi belanja hariannya teman-teman. Ini bantu aku banget. Selama aku sekarang di Bekasi, aku banyak banget transaksi pakai kartu kredit Anes ini, dan banyak juga keuntungannya. Apalagi kartunya keren banget dan numberless, jadi bener-bener aman. Lihat, aku juga pakai baju dari Anes nih, baru dikasih gift kemarin. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen apply kartu kreditnya Anes, kartu kreditnya anak muda, teman-teman bisa banget untuk klik link di bawah di description box. Itu bakalan cepet banget approve-nya, karena kalian nanti sistemnya semuanya bakalan online. Jadi ini sebenarnya bisa jadi solusi kalau misalkan teman-teman apply kartu kredit di bank, tapi teman-teman itu ditolak terus gitu. Nah, kalau misalkan ini karena emang kebanyakan yang pakainya millennials, jadi harusnya itu bakalan cepet banget untuk di-apply-nya. Jadi jangan lupa untuk apply kartu kreditnya Anes. Resolusi yang ketiga, yaitu teman-teman bisa tulis bahwa teman-teman itu harus naik level atau naik jabatan dari officer ke supervisor. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kan MT itu memang udah jelas jenjang karirnya. Biasanya dari officer, supervisor, terus juga branch manager nantinya. Pokoknya kurang lebih kayak gitulah. Jadi teman-teman coba tulisin dulu, kira-kira teman-teman misalkan dari officer ke supervisor itu reliable-nya itu biasanya dalam berapa tahun. Kalau misalkan teman-teman mikir bahwa oke, tahun ini di dalam 1 tahun gue pengen banget jadi supervisor, jadi nanti di awal tahun 2025 itu gue udah bisa jadi supervisor. Nah, berarti dari sana teman-teman harus udah tahu juga kira-kira teman-teman tuh harus melakukan apa untuk bisa nyampe ke jabatan si supervisor itu. Hal-hal seperti itu kan kita bisa ukur. Misalkan kalau jadi supervisor itu KPI-nya harus gimana,
targetnya itu harus gimana. Nah, kalau misalkan targetnya katakanlah 100, berarti di dalam 1 tahun per bulannya harus berapa. Nah, hal-hal kayak gitulah yang sebenarnya perlu teman-teman pikirin supaya apa yang teman-teman tulis nanti itu nggak sia-sia. Resolusi yang keempat, ini yang bakalan ditunggu-tunggu sama kalian juga, yaitu naik gaji atau adanya adjustment setelah program MT. Aku nggak tahu ini di semua perusahaan atau enggak, tapi mostly perusahaan itu kalau misalkan gajinya anak MT, uang sakunya anak MT, terus ketika udah beres program MT-nya dan dia itu jadi staff atau jadi apapun itu jabatannya, itu biasanya gajinya bakal menyesuaikan dengan posisinya yang setelah lolos MT itu. Jadi kalau MT kan uang saku biasanya rata tuh semuanya. Misalkan ada 30 anak MT, gajinya 7 juta, ya udah 7 juta semuanya. Tapi kalau misalkan udah lolos MT, nah bisa jadi aku 7 juta, teman aku 8 juta, terus yang lain 9 juta, yang lain 10 juta, itu bisa kayak gitu. Karena nanti tergantung posisi apa yang dia tempatin, dan ada skemanya juga, pasti dia nego-nego gitu lah. Nah, terus resolusi yang terakhir yaitu dapat tunjangan yang benar-benar variatif. Nah, tunjangan kayak gini tuh teman-teman harus tulis juga untuk resolusinya. Karena nanti tunjangan-tunjangan tuh sebenarnya nggak hanya yang ada di SK-nya. Teman-teman bisa nego-negoan lah nanti sama si HR-nya itu. Misalkan kalau ketika teman-teman program MT itu nggak dikasih asuransi, nah ketika teman-teman setelah lulus MT nah bisa nego tuh ada asuransinya lah gitu. Jadi kalau misalkan setelah ada asuransinya kan teman-teman jadi dapat benefit lain lah. Jadi tunjangan ini juga perlu teman-teman pikirin, kira-kira teman-teman tuh butuh tunjangan apa aja, tapi yang benar-benar realistis. Tapi biasanya sih ya untuk kayak tunjangan transportasi, komunikasi, terus akomodasi itu biasanya emang udah ada sih harusnya ya, tapi tiap perusahaan itu pasti beda. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan ngerasa tunjangannya ada yang kurang, nah itu bisa diomongin ke HR-nya, tapi emang yang realistis aja. Nah, segitu dulu aja guys yang aku bisa berikan kepada kalian semuanya. Kalau kalian sekarang adalah anak MT, kira-kira begitulah guys resolusi-resolusi yang bisa kalian catat atau bisa kalian planning untuk kedepannya di tahun 2024 ini. Nah, kira-kira selain itu ada lagi gak resolusi lain yang pengen kalian capai kalau misalkan kalian itu jadi anak manajemen trainee? Langsung komen di bawah ya, biar kita sama-sama belajar juga. So, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time and goodbye.